Ciao milenial Indonesia yang kalau camping udah bawanya GPU. Ini kita sekarang di episode spesial karena lagi di mana kita nih? Lagi di Surya Kencana. Anjay. Karena nih acara Mipala ya campingnya. Iya, camping ramean aja iseng-iseng, Mipala dan teman-teman. Nah, karena Mipala ada kegiatannya aja. makanya nih Mipala mungkin teman-teman yang belum tahu itu milenial Indonesia penggiat alam ya. Iya betul. Sekarang lagi ada sama salah satu founder Mipala ya. Om siapa? Bukan. Iqbal Iqbal alias Apoy. Ini satu lagi siapa? Ajinomoto. Ajinomoto. Lu founder bukan? Enggak. Bukan. Asisten Iqbal. Tapi ini dua orang ini viral dua-duanya. Anjay. Ya, dua-duanya viral ya. Yang ini viralnya gara-gara orang tua tidak bertanggung jawab. Anjrit Birinjani. Rinjani bawa anak digendong buat torean ngerambet tebing ya. Anjay. Kalau yang satu lagi viralnya TikTok. Gara-gara ketemu jodoh di TikTok. Yoi. Sekarang dia lebih dikenal juga dengan security scanner. Security scanner asli. Podcast banget anaknya. Parah. Nih, tapi kalau Wancoy nonton juga dia kan seneng naik gunung nih. Cuma gue belum nggak info dia nih karena dia kan selanjutnya juga mau ngisi di milenial Indonesia. Dia bilang lagi nyari hari gitu. Nah, lu ceritain dong, Mipala itu awal mula dirinya gimana, Bang? Kalau detailnya sih gue juga kurang tahu lah. Nah, gue mungkin sih founder bontot lah kalau gitu ya. Kalau untuk founder utamanya sih bagi gue sih masih Sofian Lang sama Jigol Rossonero ya itu. Jigol Bandung ya. Jigol Bandung sama Sopel Batak tuh. Sopel Tangsel benar. Bertiga ya founder, 3 orang. Ada berlima sih setahu gue. Ada satu lagi Ropi sama Nana Matahari. Makassar. Nana Makassar ya. Nana Makassar. Rofi Niang. Iya, Ropinski. Iya. Ropinski. Bang Haris nggak ada di situ? Bang Haris nggak ada. Dia ngakunya dia ini founder. Mungkin pembina kali sekarang. Mungkin pembina. Dia founder MI soalnya. Iya, mungkin. Jadi founder MI Bang Haris kan. Oh, founder deh. Founder nomor 007. Kayaknya James Bond. Kemarin udah lihat yang podcast tuh belum? Ini ada generasi aja jangan-jangan nih. Enggak, lu lihat di YouTube dong. Pas gua kenalin Bang Haris kan opening ini James Bond belum nonton. Kacau. Iya, subscribe dulu teman-teman milenial Indonesia juga karena kita nggak cuma milanan doang ya. Karena kan Milanisti ada Mipala, ada Calcio, Calcio juga main bola kan. Nih gacor banget nih dia nih, andalan MI sepanjang masa. Dulu terakhir 2016 lah, habis itu udah nggak yang bola-bolaan serius-serius lagi. Idola kakak ya? Inzaghi? Iya. Lu idola lu pemain Milan siapa? Oh, Maldini lah. Maldini. Sekarang Milan kipernya siapa sih? McMahon. Pelatihnya siapa sekarang? Pelatihnya kembali ke Allegri. Wes, tahu juga dia. Tapi benar gue juga nyambung nih. Awal Mipala juga emang dulu tuh gue beranggapan milenial Indonesia tuh jangan identik dengan bola doang. Iya. Waktu itu gue sempet ngomong sama Sopel awal-awal, tapi waktu itu dia bilang, wah gue udah nggak naik gunung, kata dia. Gue waktu itu kan gue emang dari dulu sampai sekarang masih konsisten naik gunung nih, kan? Tahun berapa itu? 2000. Gue ngomong sama Sopel itu 2011. Flashit bantuin dong. 2011. Ini anggota aman ya, masak-masak aman ya, udah dipotong-potongin, ngeri ya. Aman. 2011 tanggalnya inget gak? Enggak, gue itu ngomongnya. Baru ngomong. Iya. Terus gue suka naik gunung nih gitu kan. Iya, gue suka juga sama Sopel. Terusnya nggak lama kemudian setelah berbulan lah Sopel baru tuh kita bikin milenisti penggiat alam kan. Oh ya udah ayo aja, gue bilang gue senang. Ya udah. Awalnya gue kira dulu Mipala tuh pencinta alam loh. Pas awal Indonesia pencinta alam. Kalau orang awam biasanya gitu, pala itu biasa identik dengan pencinta alam. Iya. Nah terus pendakian pertama kali. Kalau buat Jambore itu langsung Jambore tuh. Enggak, kalau buat Jambore pertama kali itu Jambore pertama itu di Gede tanggal 28 Oktober 2012. Ya. Tapi kalau buat bendera Mipala berkibar di gunung itu di Merbabu. Bendera Mipala. Lu yang pertama kali bikin katanya.
Ya, yang bikin yang nyetak ya Jipul malah tuh. Kagak kabarnya kagak ada Pulau Sulawesi nih. Iya, kenapa itu bisa Iya, begitu? kalau kita kan cuma Lu forward doang. ada Kita sensi banget kita sama cuma anak forward Sulawesi. doang. Padahal kan Makassar foundernya lu. Itu yang desain Econs kalau nggak salah. Oh berarti Econs tuh Ya, bermasalah. desain Wah, Econs Econs kalau nggak salah. Nggak ada Sulawesi. Sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Berarti Sulawesi udah bergabung ke Mipala ya. udah merdeka deh. Kalau lu sih ke Mipala kapan mulainya? Gua Mipala tuh, gua sebenarnya yang naik gunung tuh hal yang baru ya buat gua karena gua dulu kan dari dulu tahu gua ya udah weekend gua tuh isinya ya udah main bola futsal, nobar, bola futsal Buat gitu aja. skena habis. Ya gitulah bola. Iya lagi. Ya lagi ya. Gue baru mulai naik gunung tuh pas semenjak ada Mipala aja gitu. Nah, 2013 gue nggak ikut tuh. Itu di saat itu gue masih yang 2012 bos. oh 2012 ya? Ya, Oh lu iya ikut 2013. Gue 2013 ikut. 2012 itu gue masih ngapain sih orang-orang Iya. naik gunung gitu. Capek-capekin aja. Capek-capekin gitu. aja. Iya. Nyiksa diri ngapain Sadiri, sih? Iya kan? iya. Udah keluar duit tapi capek gitu kan. Iya. Karena mungkin dulu gue healing gue tuh main bola aja gitu kan. Main bola, nonton konser, main bola konser. Nah di 2013 Jambore kedua ya. Jambore kedua Papandayan itu ada Renol sekarang di mana sih Renol ya? Di Ende ya. Dia yang ngajakin gua tuh Renol sama si Bebek tuh. Ayolah sekali-kali kita cobain nih naik gunung gitu. Mungkin kalau dia nggak ngajakin sampai sekarang gua belum ngerasain naik gunung kali ya. Ayo cobain. Udah gua akhirnya udah ikut tuh kegiatan Jambore 2 ya. Pertama kali itu gua naik gunung tuh 2013 ke Oktober 2013 ke Papandayan. Habis itu wah anjir kok enak ya naik gunung ya gitu. Mungkin hal yang baru buat gua gitu kan. Karena sebelumnya cuman kayak main bola. Terus naik gunung wah seru juga nih naik gunung nih. Ya dari situ tuh naik gunung habis itu kenal sama Om Iqbal. Kenal sama dia terus langsung yang kayak apa ya? Wah anjir nih idola gue. Pokoknya idola gue tuh dia sama Ambon tuh. Asli. Idola gue di dunia pendakian gitu. Anjir nih orang keren banget nih maksudnya gitu. Abang-abangan lah pokoknya. Tapi Ambon nggak ini ya. Ambon nggak ikut sekarang ya ke mana Ini dia sekarang udah Jadi karyawan Basnas. Oh, iya, udah diangkat jadi dia udah nggak ngarepin bencana lagi. Tadinya Basarnas ya? Tapi sekarang masih yang volunteer gitu kan. Iya, jadi kalau ada bencana dia di hire gitu. Itu kan gitu dia ngarepin ada bencana gitu. Kalau sekarang kan udah nyalurin ini zakat dong Basarnas kan? Iya, salah satunya. Cuman ada kegiatan. Salah satunya. Tapi Karena dia kan sosialnya awalnya kayak ikut-ikut bagian kayak Basarnas gitu kan. Nah, di Basnas dia ya di divisi kayak kalau ada orang kebakaran, orang hilang, menyalurkan bantuan. Betul, bencana alam dialah tuh. Tapi memang jiwa sosial tinggi dia. Oh, iya. Sekarang lagi demen lari dia katanya. lari jadi Ambon pelari. Ambon Run nama IG-nya. Tapi ya dia lari mah gampang aja ya. Maksudnya dulu kan dia kan latihan lari sama Cita ya kan. Emang badan kayaknya gitu. Iya, badan Masih kayaknya. ada darah kayaknya dia. Masih ada darah kayaknya. Kayak gue mulai lari dari kapan tahu kan ya. Tahu-tahu pas liat IG-nya dia lari. Anjir peso udah 5 aja bangsat. Lu inget kan dulu? Inget gak sih lu lari gue ikut lari. Asli dulu. Kemayoran. Kita Kemayoran. Tuh, anjir gue lu pada 5 kilo gue 10 kilo sendiri. Anjir. Gue nggak ngerti tuh dulu kan gue sama Eki yang daftarin. Gue ikut-ikutan aja. Super Bowl. Udah dulu kan nggak ngerti harus pakai sepatu yang proper atau gimana. Iya, Gitu dulu mah gua- sepatu apa aja, sepatu futsal malah kan. Yang penting bisa lari gitu kan. Berarti kita founder Emi Runner Founder dong, Emi dulu. Runner, Emi Runner iya. sebenernya. Wah, sekarang Founder doang, Emi Bos. Runner. Lari harus bagus bos. Sekarang mahal, bos. Sekarang mahal. Naik gunung juga sekarang doang ribet. Ini jaket lu berapa duit ini? Jangan enak. Tuh, ngeri-ngeri banget anjir. Jangan nyebut. Jaket begini, ini security skena kan bilangnya security, bawaannya barang-barangnya parah. Adidas Second. die hard banget ya. Anjir. Lu gawanya gimana nih? Barang tendaan banyak banget nih. Ngojek, ojol. Ojol tapi bisa mewah ya. Nih tenda North TNF. 10F nih The North Face punya dia nih. Tasnya Mystery Gokil. Range. Itu Asli. googling aja lah. Ngomong. Asli ngeri banget. Sepatu ini yang dipakai Hoka tadi. Hoka Iya. seri apa yang gede pokoknya di atas 2. Udah, gua tadi bilang nominal kayak Tapi kalau peralatan gunung Jamnya Ya, Kasih Ngojek jamnya Garmin.
Gila. Notif orderan dari Makanya nggak usah so-soan lo pakai Garmin. Ngojek aja pakai Garmin. Kalian peralatan mahal-mahal nih. Cuma teman-teman yang baru tahu Mipala nih minder nggak sih? Maksudnya lu gimana sih kalau mau mulai naik gunung nih dengan peralatan harganya? Enggak lah, enggak masalah. Semua hobi kan ada yang harga biasa, tergantung kitanya aja ya kan. Yang penting kalau pengen ya ayo aja. Kalau masalah peralatan buat nominal harga itu enggak jadi patokan lah. Iya. Ya, dulu biasanya kalau udah yang edik banget nih, pasti upgrade terus, upgrade. Udah ngerasain, oh kayak misalkan wah gearnya tas, contohnya tas nih, wah gue juga pertama pakai tas yang lokal lah gitu, terus nyoba yang upgrade lagi, oh kok ini enak, terus nyoba lagi, oh ini enak gitu. Jadi enteng ya kan, anti gravity ya, anutan lagi asli. Maksudnya kalau emang misalnya emang ada lebih, kan ada kayak pernyataan kayak gini kan, duit tuh nggak pernah bohong, duit tuh ngikutin kualitas. Iya kayak gitu. Tapi kalaupun pakai yang biasa pun nggak masalah, karena gue juga dulu naik gunung emang dari brand yang acak-acak asal-asalan, emang belum, maksudnya brand-brand luar belum masuk, yang belum, sekarang kan gampang ya kan, pasti kayak Aptek, Alpina, nggak masalah. Kalau mau gabung Mipala nih, orang baru belum pernah naik gunung nih, nggak punya peralatan, gimana? Sebenarnya udah ready, tinggal bawa badannya, tinggal bawa badan bisa. Banyak yang nggak punya peralatan, yang penting tenda berlebihan ya kita. Iya, masih aja banyak. Yang penting ya kayak perlengkapan pribadi aja, kalau kayak tenda, alat masak kita perlu, sleeping bag, matras gitu, itu gue bisa minjem kan. Tapi ntar udah beli terus dia kapok kan. Soalnya tahun lalu kan ada yang nggak punya peralatan nih naik gunung, terus kedinginan dia kan. Sampai mau mati katanya. Tahun lalu udah mau mati di surken nih. Kagak mau mati tuh si anak ribet. Gimana dia kedinginan? Hujan waktu itu, hujan emang basah. Posisi hujan, tendanya banjir. Pertama kali diribet, kaget, tapi wajar. Minta bikin api unggun. Tapi kalau orang yang wajar untuk orang yang baru pertama kali di gunung, mau manja itu biasa, karena kan dia tuh kaget dengan sesuatu yang baru ya kan ya. Pasti kita pasti ya kita treat dengan bagus lah kalau orang-orang baru kayak gitu lah. Ya itu kayak tadi kan. Aji itu jangan sampai di pendakian pertamanya dia lihat ketemu tai. Kalau ketemu tai kapok. Itu yang penting itu bener apa sih? Kayak apa first impression. Jangan sampai dia. Bahkan orang tuh kapok naik gunung karena dia salah naik gunung sama siapa gitu. Kalau kebanyakan sih naik gunung sama Mipala pada lanjut kayak. Aman ya. Gimana? Safe juga kan, Gue tipe kalau orang yang berbeda pendapat sama orang gitu. Gue tipe kalau orang naik gunung tuh biasa aja, tergantung ya itu kayak hati lo yang lu jalan sama siapa. Kayak 3 tahun ini gue kadang kan suka nganterin orang juga kan, lagi nganterin orang. Udah jadi profesi juga ya berarti? Ya enggak sekarang enggak, biasa aja kalau orang lagi mau nganterin gue anterin. Itu orang-orang tua yang sama aja juga kenalan. Di atas 50 tahun itu umurnya. 50 bahkan ada itu baru mulai ya, emang udah hobinya naik gunung. Baru 3 tahun ini. Dia tuh bener-bener pertama kali di umur usia segitu. Di usia 50 itu. Jadi kayak itu gue bilang kalau ya naik gunung intinya tenaga sih nomor sekian kalau gue, makanya gue selalu berbeda pendapat sama orang. Bang Iqbal pernah bilang enggak? Siapapun bisa naik gunung. Siapapun bisa naik gunung. Karena ya itu gue ya sering gitu, ya orang umur 73 tahun bisa Rinjani, Kargo, tekad ya. Iya, yang penting lo dampingin, ya semangat, tenang aja lo dampingin. Tapi latihan perlu dong. Iya itu boleh lah, ya itu wajib lah maksudnya. Kalau emang udah usia segitu, paling kagak lo boleh lah buat fisik sedikit. Tapi itu maksudnya dengan usia segitu lo pertama kali lo jangan takut lah gunung. Kalau yakin mau gabung Mipala caranya gimana? Gabung Mipala nggak ada syarat khusus sih kayak. Iya. Ibaratnya kalau katanya Sopel, kalau lo minanisti ya udah Mipala, udah mau naik gunung sama aja. Ntar ada akun IG-nya gue kasih juga, terus sama kita ada channel WhatsApp juga kan? Ada yang Mipala kan, buat ngobrol-ngobrol di situ. Nah lu peralatan kan udah mahal-mahal semua nih gini nih. Jersey Milan ori ada berapa ya di rumah? Bodoh. Agak ada gua. Gua prewet aja pinjam. Gua pakai Milan tapi Milanisti. Iya. Gua prewet minjam sama Gilang.
Gilang Dos Santos, Gilang Jidat. Oh iya. Yang mana gitu. Dua-duanya bini gue pinjam, gue minta. Enggak ada. Ya kalau saya ngori yang KW aja gue enggak punya. Iya. Jadi emang karena saking besarnya Milanis Indonesia ya mungkin awal karena suka Milan. Cuma kan habis itu ya ada yang lain-lain tuh, ada yang suka naik gunung bisa ke Mipala, main bola Emi Calcio. Yang udah nggak boleh keluar sama bininya Emi Rante kan. Emi Rante tuh. Makanya dulu aman ya, aman. Nggak bukan Emi Rante kan. Lu juga masih kesini. Gue di sini ngaji. Ini juga. Ini kawan ceritanya. Bukan Emirante. Iya. Kalau Ekon sudah Emirante. Oh, kayaknya Rante kayaknya. Udah Rante. Jarang Marah. golin tuh. Musim gol. Biasanya minimal seminggu sekali ada aja. Ngomongin Ekon. Gue ngomong Gilang. Gue ngomong Gilang Dos Santos pada tahu yang nonton ya. Founder hampir nggak jadi kan Wah Ekon. Di bala air dia nggak jadi datang. Aturan founder tuh dia. Ternyata nggak menyeramkan yang gue pikirkan loh. Iya. Awan. Iya santai lah. Itu santai aja. Masih ketagihan. Set musi berarti dia. Ngisi ya. Anjing. Khusus sendiri. Jadi dengan Mipala ini ke depannya, kalau sekarang kan ketua lagi Ambon nih kebetulan nggak datang nih. Lo ada dengar-dengar nggak sih dari dia tuh eksistensinya Mipala atau ada kira-kira ada apa yang mau ambisi dicapai Mipala? Karena kan pernah yang apa Seven Summit atau apa waktu itu? Yang keliling-keliling. Pendakian 10 gunung. Iya kan yang udah dilakuin. Pas NF Milan ke 10 ya. 10. Iya, 10 Indonesia ke 10 itu. Terus pernah yang ngibarin bendera di underwater juga. Jadi kan Mipala yang namanya penggiat alam nggak cuma gunung kan. Ada suka berenang juga. Kali Jambore juga kan ke snorkeling apa di Pulau Seribu gitu kan. Freedive kayak. Iya. Gitu. Emang sih peminatnya biasa gunung. Kalau rencana sih yang paling dekat ya. Gue sama Bang Denny mau jalan mundur dari rumah Bongkreng. Anjing dari Lombok dari Jani jalan mundur dari rumah Bongkreng. Iya. Itu rencana Muri juga kayaknya Muri. Rencana terdekat sama Bang Denny gua. Dari rumah Bongkreng tapi ya. Muri itu. Iya, Rinjani ke puncak. Jadi kalau nih kita penutup nih, kalau pesan-pesan lu buat teman-teman Milanis Indonesia tentang Mipala apa nih? Misalnya ajakan mereka supaya Mipala lebih besar atau gimana? Iya, kalau buat anak-anak Milanis Indonesia kalau memang pengen lu belum pernah naik gunung, lo mau jajal, ya udah lo ikut aja tuh kayak kan guru puasa cari tahu di IG-nya Mipala. Sebulan sekali ada gak sih naik Mipala? Kalau Mipala sih emang jarang, tapi rata-rata anak-anak Milan yang naik barang itu lumayan sering sih, mungkin setahun sih bisa 4 kali 5 kali lah bisa. Ya pokoknya intinya nggak usah malu-malu. Iya, nggak usah jangan takut buat gunung. Tenang aja. Kalau lu gimana nih buat anak-anak? Ya itu mungkin kurang lebih sama kayak ya udah kalau mau join aja, nggak usah malu-malu, nggak usah jaim-jaim. Kalau supaya bisa temenan sama Mas Duta sama Pak Duta gimana sih cara? Itu buat Owi. Bukan kentang ya. Panjang kan cuma satu. Itu masih podcast sebenarnya. Ya pokoknya bisa dekat sama Duta karena Duta Milanisti. Pokoknya kita harus bangga sebagai Milanis Indonesia. Karena dari Milanisti gue bisa jadi naik gunung, bisa kenal sama Duta gitu. Pokoknya semuanya alhamdulillah dari Milanisti. Main bola sama siapa-siapa, sama Rendra, Jono, Coach sama Bang Ibnu gitu. Pokoknya Milanisti itu rumah lah ya, rumah buat semua aktivitas lah. Sama kaji, gue juga sama kaji gue dapet jodoh. Dari itu di pendakian Jambore pertama awalnya. Iya. Kayak kalau nggak ada Milanisti tuh gue nggak ketemu naik gunung juga kan? Iya. Gara-gara Mipala Jambore. Milanisti juga. Sama Mas Duta dari Milanisti juga. Iya. Wah terima kasih Milanis Indonesia. Ya, terima kasih Milanis Indonesia. Terima kasih para founder kita, Bang Aris, Warif. Terima kasih. Oke buat teman-teman jangan lupa di subscribe dan juga ditonton. Kasih tau teman-teman yang lain karena Milanis Indonesia nggak cuma Milan doang. Berita yang tentang transfer segala macam analisa ada. Itu ada Bibir sama Dika yang apa namanya organisasi sayapnya Milanisi juga kita bakal bahas juga kalau emang ada kesempatan gitu. Oke thank you banget gua Bara. Gue Iqbal Romdon. Ajinomoto. Undur diri dari Surkan, besok kita akan summit ya. Oke. Ciao. Masak dulu guys.